Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah seri tip dan trik di uji kompetensi. Bagi teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi, ada berapa yang harus saya jelaskan terkait dengan tip dan trik. Yang pertama, berdoa. Mintalah doa pada orang tuamu, terutama ibu, supaya dilancarkan. Yang kedua, Anda harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama atau keinginan untuk kompeten. Bergaul dengan orang-orang yang sama gitu ya. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang yang memiliki atau tidak memiliki keinginan untuk kompeten langsung. Karena pertemanan itu akan menyebabkan Anda menjadikan sesuatu atau jadi atau tidaknya Anda tergantung teman Anda. Ya. Yang selanjutnya bahwa Anda harus membiasakan diri membaca soal-soal dengan secara cepat tetapi benar. Maksudnya bagaimana? Soal itu didesain 1 menit untuk dikerjakan. Jadi satu soal itu adalah 1 menit. Jadi kalau misalnya Anda membacanya itu lambat atau membacanya itu bolak-balik, tentunya Anda tidak akan mendapatkan harapan yang baik. Anda membuang-buang waktu secara percuma. Itu yang ketiga. Yang keempat, bacalah dari urutan yang sederhana. Bukan sederhana, artinya urutannya dari mulai pertanyaannya apa, kemudian Anda baca baru kasusnya, baru kemudian Anda baca pilihan. Ini dilakukan untuk mencegah Anda membaca kasus bolak-balik. Ya, terus bolak-balik membaca kasus. Anda tahu sendiri kasus itu terdiri dari 20 sampai dengan 40 kata normalnya, tetapi bisa sampai 60 kata. Artinya itu panjang banget ya, panjang banget. Jadi kalau Anda bolak-balik membaca itu kasus, tentunya kerugian dari masalah waktu yang tidak akan Anda peroleh gitu ya. Anda rugi kalau bolak-balik, sehingga waktu yang lain itu akan terbuang sehingga Anda tidak cukup waktu untuk mengerjakan 180 soal dalam 180 menit. Kemudian yang keempat, lakukan dari soal yang paling mudah menurut Anda. Lakukan dari soal menurut mudah. Kalau memang Anda tidak paham tentang hitung-hitungan, kalau soalnya ada hitung-hitungan, lewat dulu ya. Ambil yang termudah sehingga Anda merasakan mudah untuk mengerjakan. Dan secara psikologis, kalau Anda merasa mudah, maka yang lainnya akan mudah juga. Dan karena soal ini adalah 1 menit 1 soal, maka kalau 20 detik, kalau bisa sih 10 detik ya, kalau 20 detik Anda tidak mampu mengerjakan atau tidak paham maksud soal itu kemana, tinggalkan. Jangan sampai dipikir Anda lewat dari 1 menit, tentunya Anda akan mengorbankan waktu untuk soal yang lain. Itu pentingnya mengapa 1 soal 1 menit. Kalau bisa berkuranglah. Jadi terutama kalau hitung-hitungan, biasanya hitungan yang paling sering keluar adalah hitungan tetesan impuls misalnya. Tetesan impuls itu harus bisa menghitung dalam waktu kurang dari setengah menit. Atau 20 detik itu harus sudah selesai hitungnya. Sehingga Anda memiliki waktu yang luang yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Kemudian jangan lupa semua jawaban harus diisi. Di uji kompetensi tidak mengenal jawaban salah dikurangi sekian. Yang dikena adalah jawaban salah diberi 0, nilainya 0, jawaban yang benar mendapatkan nilai yang 1 gitu ya, 1. Kemudian lakukan tryout. Kalau di kampus ada tryout, maka Anda harus mengikuti. Fungsi dari tryout adalah untuk membiasakan diri menghadapi situasi tes, kemudian mengukur kemampuan diri kita sampai di mana kemampuan kita, kemudian juga kita mengikuti atau mengetahui sistem yang berjalan itu seperti apa. Karena tryout di kampus itu berbeda dengan tryout yang dilakukan oleh AIPNI, oleh AIPKI atau AIPDIKI ya. Itu ya.
Kemudian dari tryout pun Anda akan melihat kemampuan diri Anda saat ini sampai dengan 3 bulan yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau nilainya Anda saat ini adalah di atas 100, maka kemungkinan Anda mendapatkan nilai 100 itu masih ada selama 3 bulan. Tetapi kalau selama 3 bulan Anda tidak melakukan tes, ini asumsinya ya, Anda tidak bisa menilai sampai di mana kemampuan diri Anda. Berdasarkan kemampuan tersebut, Anda bisa melakukan pemetaan. Apa yang dimaksud dengan pemetaan adalah memetakan mana mata kuliah yang menjadi lumbung nilai Anda, mana mata kuliah yang kurang begitu memberikan nilai yang bagus. Sehingga lakukanlah pemetaan, mana yang paling Anda kuasai, tentunya dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Kalau tentu nilai-nilai yang belum Anda kuasai, Anda harus ditingkatkan, berjuang sebaik mungkin. Apalagi soal-soal yang belum dikuasai itu atau materi yang belum dikuasai itu adalah materi-materi yang soalnya banyak, misalnya KMB, anak, maternitas, keluarga, jiwa, itu materi-materi yang harus Anda kuasai. Kemudian, Anda pun belajar harus berfokus kepada materi yang banyak soalnya keluar. KMB misalnya, KMB hampir sepertiganya. KMB rata-rata sepertiganya antara 53 sampai dengan 60. Artinya sepertiga dari 180. Tentunya KMB harus belajar pun sungguh-sungguh, tidak boleh mempelajari KMB sama dengan mempelajari materi yang lain yang misalnya nilainya pun maaf bukan melecehkan atau apa, tapi berdasarkan proporsi nilai misalkan manajemen itu sedikit dan lain sebagainya. Jadi utamakan yang soal atau materi yang soal-soalnya banyak keluar. Kemudian juga Anda harus mengutamakan materi-materi atau sistem yang paling banyak keluar. Contohnya adalah sistem respirasi, kardiovaskular, itu lebih banyak daripada sistem penginderaan. Belajarlah sistem-sistem, Anda bisa melihat sistem mana saja yang paling banyak kalau Anda melihat namanya blueprint. Blueprint itu silakan dibaca. Blueprint itu menunjukkan pertama sebaran soal dan sebaran jumlah soal yang harus kita ketahui. Itu blueprint. Yang kedua, blueprint digunakan sebagai patokan dalam membuat paket soal. Jadi orang-orang di pusat sana yang membuat paket soal itu menggunakan blueprint. Terus yang selanjutnya, Anda tidak boleh bertanya kepada teman di pinggir, ya. Tidak boleh bertanya. Kenapa? Kalau Anda bertanya, alasannya sama-sama dia pun sedang stres. Yang itu yang pertama. Jadi Anda kalau bertanya sama dia sama dengan membuat dia tidak lulus. Ya. Jangan bertanya kepada temanmu. Gunakan kemampuan sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa paket soal dalam satu ruangan itu berbeda dari satu orang dengan orang lain. Kalau dulu paket soal itu dalam satu ruangan itu ada 4 paket soal, dan dari 4 paket soal tersebut masing-masing nanti diacak menjadi 4 paket soal lagi. Jadi dalam satu ruangan ada 16 paket soal. Itu secara computerized tentunya diacaknya itu. Sehingga kalau Anda bertanya kepada teman, belum tentu teman Anda mendapatkan paket soal yang sama. Kecuali kalau PBT. Kalau PBT ada beberapa, misalnya satu paket soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kelima itu mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan apakah sempat Anda menghitung siapa yang kalau Anda nomor 1, siapa yang nomor 6? Apakah sempat menghitung sampai seperti itu? Tapi tergantung paket soal yang dibawa. Bisa saja itu 5, bisa saja ada 6, bisa saja 10. Tergantung panitia yang menentukan paket soal yang mana yang harus digunakan. Kemudian yang selanjutnya, trik selanjutnya adalah pastikan nilai itu diisi dan tandai yang ragu-ragu. Kalau sudah menandai yang ragu-ragu, jangan pernah dirubah. Pilihan pertama jangan pernah dirubah. Selain ataupun kecuali Anda yakin bahwa pilihan selanjutnya, pilihan kedua bagi Anda itu 100% benar. Karena itulah insting di sana.
Insting itu biasanya dilatih dengan ketajaman, ada karena ada bisikan ataupun ada doa-doa orang lain di sana, sehingga Anda jangan sampai merubah jawaban yang sudah Anda gunakan. Demikian tip dan trik pada kesempatan saat ini. Nanti kita akan sambung dengan tip dan trik pada kesempatan lain. Dari saya, jangan lupa Anda subscribe, like, dan share. Nanti karena saya akan memberikan materi-materi terkait uji kompetensi, materi-materi terkait dengan P3K dan SKB, terutama untuk CPNS dan UKOM. Dari saya, Hendika Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.